Lobby mahal Erick Thohir, Justin Hubner dan Ivar Jenner dipastikan bergabung jelang laga kontra Myanmar. Bahwa striker naturalisasi untuk jebol gawang timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam kirim tantangan terbuka untuk Sintayong. Eleanor Endres resmi perpanjang kontrak bersama PSV Zoli. Justin Hubner dipastikan hengkang dari Wolverhampton. Raksasa Liga Italia ini capai kesepakatan dengan Justin Hubner. Gemparkan ASEAN, cetak sejarah, Timnas Indonesia Putri juara Piala AFF. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Putri Indonesia resmi menciptakan sejarah emas dalam sepak bola Indonesia usai menjuarai Piala AFF Putri 2024. Tim asuhan Satoru Mochizuki itu tampil dengan apik di sepanjang turnamen dan mengakhirinya dengan kemenangan 3-1 atas Kamboja di partai final yang digelar di Stadion Baru Nasional Laos Vientiane. Reva Octaviani sukses membuka skor pada menit ke-24, namun Kamboja menyamakan kedudukan pada menit ke-32 melalui Hok Saudi. Kendati begitu, Sydney Hopper memastikan timnas Putri Indonesia tetap unggul saat jeda turun minum lewat golnya 3 menit setelah Kamboja menyamakan skor. Di babak kedua, gol kedua Reva Octaviani pada menit ke-57 memastikan Garuda Pertiwi menang dengan skor akhir 3-1. Ini menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia karena timnas Putri Indonesia diketahui belum pernah menjuarai turnamen apapun di sepanjang sejarah. Meskipun Piala AFF Putri 2024 sejatinya adalah turnamen playoff, ini menjadi trofi pertama yang diraih Garuda Pertiwi di sepanjang sejarah. Dengan keberhasilan ini, timnas Putri Indonesia akan tampil di kejuaraan ASEAN Putri 2025. Justin Hubner dan Ivar Jenner dipastikan tetap masuk skuad timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2024. Hal tersebut disampaikan manajer timnas Indonesia Sumarji. Dua pemain terakhir yang dicoret sebelum berangkat ke Myanmar adalah Ananda Rehan dan Armando Robert Oropa. Saat ini skuad timnas Indonesia sudah berangkat ke Myanmar dari Jakarta. Dalam skuad tersebut hanya ada 22 pemain. Mereka adalah pemain yang ikut pemusatan latihan di Bali. Dua pemain lainnya yakni Asnawi Mangko Alam dan Rafael Stroy akan datang menyusul langsung ke Myanmar. Keduanya sudah diizinkan klub untuk bermain di Piala AFF. Adapun Justin Hubner dan Ivar Jenner masih dalam tahap komunikasi. Kedua pemain tersebut diusahakan tetap bisa tampil dalam kejuaraan Dwi tahunan Asia Tenggara tersebut. Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Lawan pertama akan dihadapi Indonesia adalah Myanmar di Yangon pada hari Senin, 9 Desember mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember mendatang. Ex-pelatih Arema FC Gusnul yakin mengapresiasi langkah Sintayong yang membawa skuad muda untuk ajang Piala AFF. Sintayong menurunkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun di gelaran 2 tahunan Asia Tenggara itu. Hanya ada beberapa pemain senior yang dibawa. Keputusan pelatih asal Korea Selatan itu tentu menuai pro dan kontra. Ada yang mengharapkan untuk membawa skuad senior agar bisa menjuarai ajang ini. Sementara ada juga mendukung keputusan tersebut. Seperti diberitakan dari media Vietnam Soha, Gusnul menilai keputusan Sintayong yang menurunkan skuad muda itu sudah tepat. Lebih lanjut, menurut pria berusia 68 tahun itu, menjuarai Piala AFF memanglah penting. Namun kini target utamanya adalah menjadi macan Asia. Kendati membawa skuad usia muda, namun Gusnul menilai timnas Indonesia bisa menjuarai gelaran AFF tahun ini. Memang juara AFF Cup itu penting, tetapi turnamen Asia lebih penting untuk timnas Indonesia. Tujuan Presiden PSSI Erick Thohir adalah kami harus menjadi macan Asia. Ini adalah momen bagi sepak bola Indonesia untuk mengarah ke tujuan tersebut. Sepak bola Indonesia harus bangga, karena kami termasuk 9 negara dari 47 anggota AFC yang memiliki wakil di semua kompetisi resmi Asia. Itu harus terus dipertahankan hingga impian menjadi macan Asia menjadi kenyataan. Presiden Erick Thohir dan pelatih Sintayong sering menciptakan kejutan. Tujuan mereka hanya untuk mencapai final. Namun saya yakin timnas Indonesia bisa meraih juara di AFF Cup, kata Gusnul yakin. Pelatih timnas Vietnam yakni Kim Sang-sik telah merilis nama 26 pemain yang akan diterjunkan di pentas Piala AFF. Salah satu pemain yang dipilih Kim Sang-sik adalah Nguyen Xuan Son. Ia merupakan bomber hasil naturalisasi. Pemain bernama lengkap Rafaelson Bezerra Fernandes itu
resmi menjadi warga negara Vietnam sejak bulan November 2024 kemarin. Ia bisa dinaturalisasi karena telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun. Son merupakan pemain yang berbahaya. Dia tercatat mencetak 5 gol dari 5 penampilannya di ajang Asia Champions League 2 musim ini. Dia juga membukukan 7 gol dan juga 1 assist dari 7 laga bersama Nang Dinh FC di kompetisi domestik Vietnam. Tampil pada Piala AFF 2024 bakal menjadi ajang yang spesial bagi Nguyen Xuan Son. Turnamen tersebut adalah ajang resmi sekaligus debut Rafael Son bersama timnas Vietnam. Kehadiran Nguyen Xuan Son di timnas Vietnam tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Kedua tim sama-sama menghuni grup B dan dijadwalkan saling bentrok di Vietri Stadium pada tanggal 15 Desember mendatang. Selain Nguyen Xuan Son, nama lain yang bisa menjadi ancaman bagi tim Garuda adalah Nguyen Tien Linh. Sejauh ini striker berusia 27 tahun tersebut sudah mendulang 21 gol dari 50 caps bersama timnas Vietnam. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, mengejutkan publik dikabarkan dia akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir musim ini. Keputusan ini diambil karena minimnya waktu bermain yang diberikan kepadanya sepanjang musim. Kabar angkat kakinya Justin Hubner ramai di media sosial sepak bola. Mereka mengutip postingan Justin Hubner di Instagram pribadinya. Hanya saja postingan itu tidak ditemukan di Instagram Justin Hubner pada Kamis malam kemarin. Dalam postingan itu, pemain yang mengidolakan Sergio Ramos ini mengungkapkan rasa frustasinya. Justin Hubner menegaskan bahwa meski dianggap sebagai salah satu bek terbaik di tim, dia tetap tidak mendapatkan kesempatan tampil yang layak. Banyak orang bertanya kepada saya, tidak bermain di sini bersama Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub musim ini. Gila, bek terbaik di sini tidak mendapat kesempatan, tulis Justin Hubner di Instagram pribadinya. Data dari Transfermarkt menunjukkan bahwa Hubner baru bermain 1 kali di kompetisi Premier League 2 musim ini. Situasi ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia berspekulasi mengenai masa depan karirnya. Banyak yang berharap pemain berusia 21 tahun ini tetap berkiprah di Eropa. Sang ayah, Ferry Hubner, mengkonfirmasi bahwa boloknya klub asal Italia telah menunjukkan minat untuk merekrut Justin Hubner. Hal ini memunculkan harapan baru bagi karir profesional sang bek di kancah sepak bola Eropa. Klub Eredivisie PSV Zwolle resmi memperpanjang kontrak pemain timnas Indonesia, yakni Eliano Renders. PSV Zwolle memberikan kontrak baru untuk Eliano Renders hingga musim panas 2027. Pemain 24 tahun itu mendapatkan kontrak pertama di PSV Zwolle pada tahun 2018 saat berusia 17 tahun. Eliano mengaku nyaman berada di klub yang membesarkannya tersebut. PSV Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya. Dalam beberapa tahun mendatang, saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru dan putih kami yang indah, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan, kata Eliano Renders. Pemain yang sudah bermain 98 pertandingan untuk PSV Zwolle itu dinilai sebagai pemain yang menarik karena bisa bermain di sejumlah posisi. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi, dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim mendatang, kata Direktur Teknik Gary Hamstra. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kiko Football.